Jangan ada lagi politik uang. Ini yang paling menjijikkan buat kita. Dan yang paling pokok dan paling menjadi kekhawatiran kita semua, jangan pernah ada lagi dalam pemilu 2024, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, baik anggota DPR maupun DPD, jangan ada lagi siapapun dia itu menggunakan atau menggaungkan politik identitas, terutama politik identitas yang berbau SARA. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, saya sedang menyelesaikan membaca buku Indonesian Dream, Mimpi Indonesia. Ini luar biasa, bagus, ini karangan dari Pak Elwin Tobing. Nah, kalau saya kaitkan dengan agenda besar bangsa Indonesia yang dalam waktu dekat dan sekarang hangatnya sudah mulai terasa, yaitu adalah kontestasi dalam pemilu 2024. Baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Itu akan dilaksanakan nanti tanggal 14 Februari 2024. Saya sebagai anak bangsa hanya berharap bahwa ini adalah agenda rutin 5 tahunan kita. Ini adalah agenda demokrasi rakyat Indonesia, pesta demokrasi, dan harusnya kita harus menyikapi bahwa agenda 5 tahunan ini harus kita laksanakan dengan damai, dengan bahagia. Ini pesta rakyat. Ini saatnya rakyat memberikan suaranya untuk memilih pemimpin nasional maupun wakil-wakil mereka di parlemen, baik di parlemen tingkat kabupaten kota, provinsi maupun parlemen pusat. Saya jujur saja beberapa hari ini merenung sebetulnya. Kalau saja semua orang termasuk calon presiden, termasuk calon anggota legislatif memaknai bahwa ini adalah pesta demokrasi, pestanya rakyat, harusnya semua pihak memberikan kontribusi agar semua agenda nasional ini dapat berlangsung dengan damai. Yang paling pokok adalah kita mengadu gagasan. Untuk calon presiden, kita juga belum tahu siapa fix calon presidennya. Ada 2 pasang calon, capres-cawapres, atau ada 3 pasang calon, kita belum tahu. Nanti bulan Oktober akan ada verifikasi akhir dari KPU. Nah, kalau dari calon presiden dan calon wakil presiden, saya berharap yang paling dikemukakan di awal dalam kampanye atau mungkin dalam bentuk narasi-narasi yang dibangun di media, baik media sosial, media mainstream maupun media-media yang lain, yang paling mencerdaskan adalah adu gagasan. Masing-masing kontestan memberikan gagasan atau ide kreatif untuk membangun Indonesia. Nah, ini yang kita adu, kita kompetisikan, biar rakyat menilai mana yang terbaik untuk Indonesia. Juga untuk pemilihan legislatif. Saya tahu ini ada sekian ribu orang yang akan berlaga dalam kontestasi pemilihan calon legislatif, ini tingkat kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Masing-masing calon legislatif ini harus mengadu gagasan dan bisa meyakinkan rakyat bahwa mereka atau dia adalah calon-calon yang layak menjadi wakil rakyat. Untuk anggota DPD juga harus meyakinkan bahwa dia bisa merepresentasikan rakyat di wilayah yang diwakili oleh dia. Jangan ada lagi politik uang. Ini yang paling menjijikkan buat kita. Dan yang paling pokok dan paling menjadi kekhawatiran kita semua,
Jangan pernah ada lagi dalam pemilu 2024, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, baik anggota DPR maupun DPD, jangan ada lagi siapapun dia itu menggunakan atau menggaungkan politik identitas, terutama politik identitas yang berbau sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jangan sampai menyentuh masalah yang sensitif ini. Sentimen negatif terhadap kesukuan, apalagi agama, ras, kemudian antar golongan, jangan lagi dimunculkan. Calon presiden maupun pendukung-pendukungnya dan para tim sukses dari anggota atau calon anggota legislatif dan DPD harus bisa meyakinkan rakyat bahwa tidak akan ada lagi kita menggunakan politik identitas berbasis sara untuk memenangkan kursi kekuasaan. Kalau itu terjadi, kontestasi 5 tahunan ini akan berlangsung dengan aman dan damai, dan itu kebahagiaan rakyat. Kita boleh berbeda pendapat dengan teman, dengan keluarga, dengan kelompok, atau dengan orang lain, tapi manakala setelah pemilu 2024 usai, kita harus bersatu kembali sebagai bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Kalau ini terjadi, ini adalah mimpi Indonesia, Indonesian Dream, Indonesia yang aman, damai, dan ujungnya adalah rakyat Indonesia yang sejahtera. Nah, ini tugas kita semua, termasuk saya, termasuk kanal anak bangsa, untuk memonitor jangan sampai ada digaungkan kembali politik identitas. Kita pernah mempunyai luka yang paling mendalam pada saat Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Salah satu kontestan memanfaatkan isu-isu politik identitas berbasis agama yang akhirnya itu membuat rakyat di bawah ini terpecah, terpolarisasi, dan itu sangat destruktif buat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Ini yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jadi saya berharap kita semua pendukung calon presiden, calon legislatif, calon anggota DPD, silahkan berkampanye sebebas-bebasnya. Kalau menggunakan negatif campaign boleh-boleh saja. Positif campaign jauh lebih bagus. Tapi jangan pernah menggunakan black campaign. Black campaign itu adalah melakukan fitnah, menyebarkan hoax, narasi bohong, kemudian mengedit-edit foto, kemudian mengedit-edit, ditempel-tempelkan orang seolah-olah oh si A berfoto dengan si ini, padahal itu tidak terjadi. Jadi saya menghimbau, termasuk pada diri saya sendiri, kita jangan menjadi bangsa yang terbelakang dalam meningkatkan literasi demokrasi kita. Jangan pernah menggunakan black campaign, menyebarkan fitnah, hoax, dan narasi sesat yang lainnya untuk mempengaruhi rakyat. Kalau sekedar negatif campaign itu biasa, positif campaign jauh lebih baik. Ciptakan narasi yang paling menyegarkan buat masyarakat, adu gagasan, adu ide, adu visi misi, itu jauh lebih baik dan rakyat jauh akan bisa menerima. Para politisi harus memahami yang akan mendapatkan dampak negatif, destruktif kalau terjadi polarisasi di masyarakat karena adanya politik identitas atau black campaign, itu rakyat yang paling menderita, dan ini harus kita cegah. Sahabat Indonesia, terakhir saya ingin mengingatkan kepada calon presiden, calon legislatif maupun calon anggota DPD, termasuk para pendukung-pendukungnya atau simpatisan-simpatisannya, bahwa 60% lebih yang akan menjadi peserta pemilu adalah golongan milenial, generasi Z, generasi Z dan sebagainya. Ini harus hati-hati. Narasi, literasi yang kita sampaikan
harus nyambung dengan mindset dari generasi milenial ini dan generasi Z ini. Jangan sampai generasi Z kita yang menjadi tulang punggung Indonesia ke depan itu tercemari, terprovokasi dengan pemberlakuan politik identitas maupun black campaign yang tidak menyehatkan. Itu saja ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi Eskamil.